Shalom, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian, edisi Senin 23 Februari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, Ia memperkenankan kita kembali menikmati hidup baru dalam hari baru, pekan yang baru. Mengawali semuanya itu, mari kita satukan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Kita satu dalam doa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang selalu peduli dan mengerti setiap kekhawatiran kami. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau kiranya menolong kami agar hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Lepaskan kami dari segala beban pikiran dan kecemasan yang menghalangi kami mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami, menenangkan, dan memberi pengharapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Ya Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Elia ke Gunung Horeb. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di Betseba, di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon ara. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakaran dan kendi berisi air. Ia makan dan minum lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb gunung Allah. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Saudara-saudara, perikop ini menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi Elia. Setelah mengalami kemenangan besar, ia justru diliputi rasa takut dan kekhawatiran karena ancaman Isabel. Elia begitu tertekan sampai ia ingin menyerah. Namun Tuhan tidak datang dengan teguran keras. Tuhan datang dengan kasih, memberi makan, minum, dan memulihkan kekuatannya. Tuhan tahu bahwa Elia tidak hanya butuh solusi, tetapi juga kehadiran Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa orang yang kuat iman pun bisa merasa cemas dan takut. Kekhawatiran bukan tanda kita tidak beriman, tetapi kesempatan untuk belajar bersandar kepada Tuhan.
Seringkali kita memikul sendiri beban hidup, kekhawatiran tentang masa depan, keluarga, kesehatan, keuangan, pelayanan, atau hal-hal yang belum pasti. Beban itu membuat hati lelah dan pikiran gelisah. Tetapi melalui kisah ini Tuhan seakan berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, karena aku peduli kepadamu." Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semuanya sendiri. Dia mengundang kita datang beristirahat dan menerima kekuatan baru darinya. Seperti Elia yang dikuatkan untuk melanjutkan perjalanan, Tuhan juga akan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari ini. Pagi ini, mari belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Kembali kita menyatu menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang sejati. Engkau tahu setiap kekhawatiran yang ada di dalam hati kami ya Tuhan, bahkan yang tidak sanggup kami ucapkan. Pada pagi ini kami menyerahkan seluruh beban kehidupan kami kepadamu. Kekhawatiran tentang masa depan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, studi, pelayanan, dan pergumulan pribadi kami. Tuhan, gantikan kecemasan kami dengan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang sedang merasa lelah, putus asa, dan kehilangan harapan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan mengingatkan bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Berdoa bagi keluarga kami Tuhan, biarlah Tuhan memenuhi rumah tangga kami dengan ketenangan, kasih, dan pengharapan di dalam Engkau. Senantiasa kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Kiranya setiap pelayan dan jemaat mengalami kekuatan baru dan hati yang tenang dalam menjalani panggilan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan, daerah yang kami cintai di mana kami berada. Kiranya Tuhan memelihara masyarakat dalam damai sejahtera dan memberi hikmat bagi setiap pemimpin. Tuhan, kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa dalam tangan-Mu ada kekuatan kami. Ya Tuhan, terimalah doa kami mengucap syukur di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita. Karena itu, pergilah. Laksanakan segala tugas-tugas dengan penuh sukacita.